Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Decision Analysis Using Table. Berikut penjelasannya. Sekarang kita baca dulu studi kasusnya. Ini ada dari PT Spektrum yang bermaksud untuk berinvestasi dalam suatu proyek industri. Dia memiliki 3 alternatif, yaitu proyek A, B, dan C. Masing-masing dari alternatif akan memberikan hasil yang berbeda tergantung dari kondisi perekonomian yang akan terjadi, seperti ditunjukkan dalam tabel hasil berikut. Nah, metode yang kita lakukan pertama adalah metode Maximax. Nah, clue untuk pengerjaannya yaitu baca dari paling belakang dulu. Baca metode dari paling belakang. Ini yang paling belakangnya max, lalu yang keduanya max lagi. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. Max yang pertama ini kita mencari angka maksimal atau angka paling besar dari proyek industri. Contohnya kayak yang A nih, ada angka 41, 12, dan juga 4. Kita berarti cari yang paling besarnya itu 41 ya, yang paling besarnya. Begitu juga yang B dan C. Ini berarti yang paling besar ya 30, yang ini 16. Max yang pertamanya sudah kita kerjakan. Max yang kedua, ini di antara 3 ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang 41. Karena Maximax ini kriterianya optimis, jadi alternatif proyek industri yang kita pilih yang paling optimis, yaitu plan pada proyek A dengan keadaan kondisi ekonomi yang cerah atau baik dengan sebesar 41 miliar rupiah. Metode selanjutnya adalah metode maximin. Jadi kita baca lagi yang dari belakang, min dan max. Berarti cari dulu yang minnya. A ada 41, 12, dan 4. Paling minnya adalah 4. Yang B paling minnya adalah 10. Yang C minnya 12. Lalu minnya sudah, sekarang maxnya. Dari ketiga ini yang paling maksimal adalah 12. Berarti pengambilan keputusannya dari kriteria pesimis mengambil plan yang C dengan resesi buruk sebesar 12 miliar rupiah. Kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode Harwich, yaitu gabungan kriteria optimis dan juga pesimis. Di sini di soal diketahui konstanta pada optimisme adalah 0,6. Untuk mencapai 1, yaitu 1 dikurang konstanta, yaitu 0,4. Di sini kita tulis 0,6, 0,4. Itu berlaku untuk semuanya, 0,4, 0,6, dan 0,4. Nah, untuk mencari kriteria realisisnya, di sini ada rumus. Konstanta dikali rho max ditambah dengan 1 dikurang konstanta yang 0,4 tadi, dikali dengan rho minimumnya. Di sini aku sudah mencari untuk alternatif proyeknya, untuk mencari kriteria realisnya, yaitu mendapatkan yang A adalah 26,2, yang B adalah 22, yang C adalah 14,4. Nah, di sini kita mencari nilai maksimum yang ada, yaitu di alternatif proyek industri yang A sebanyak 26,2. Nah, untuk yang metode keempat yaitu equally likely, di sini kita mencari rata-rata atau average-nya dari jumlah kondisi ekonomi dan juga jumlah planning yang ada. Di sini jumlah ekonomi ditambahkan semua dibagi dengan jumlah plan, yaitu sebanyak 3 plan. Di sini aku sudah mencari juga untuk proyek alternatif A mendapatkan hasil 9, yang B 20, dan yang C 14. Kita salin dulu. 19, 20, dan juga 14. Nah, di sini kita juga mencari nilai yang paling maksimum, yaitu di alternatif nilai yang B. Nah, maka PT Spektrum akan berinvestasi pada proyek yang B. Metode selanjutnya yaitu minimum regret. Tahapan pertama di sini kita harus mencari nilai paling besar dari setiap kolom kondisi ekonomi, yang artinya nilai paling besar pada kondisi cerah yaitu 41, nilai paling besar pada kondisi tetap yaitu 20, dan pada kondisi resesi yaitu 12. Nilai-nilai paling besar ini harus dikurangi ke setiap kotak per kolom. Contoh perhitungannya, pada kondisi cerah nilai paling besarnya yaitu 41, artinya 41 dikurangi 41 sama dengan 0. Kemudian dikurangi pada kolom selanjutnya yaitu 41 kurangi 30 sama dengan 11, 41 kurangi 16 sama dengan 25, dan begitu pun seterusnya pada kolom-kolom yang lainnya, dan dikurangi pada nilai besar di setiap barisnya. Dan ini adalah hasil keseluruhannya. Kemudian tahap selanjutnya kita pilih nilai paling maksimum dari setiap barisnya. Dari baris-baris ini kita pilih nilai kondisi ekonomi yang paling besar, yang dimana berarti proyek A memiliki nilai regret sebesar 8, kemudian yang B yaitu 11, dan yang C yaitu 25.
Maka dalam kasus ini nilai paling kecil atau minimasi ataupun minimum regret-nya yaitu terjadi pada proyek A, yaitu sebesar 8 karena memiliki nilai paling minimum di antara regret yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tahapan expected monetary value atau EMV. Di sini kita menggunakan rumus yang telah tertera di layar, yaitu rumus ini. Atau secara singkatnya, kita harus mengalihkan semua nilai probabilitas ke nilai-nilai yang ada di kondisi ekonomi untuk mendapatkan nilai EMV. Perhitungannya seperti ini. Sebagai contoh, di sini probabilitasnya yaitu 0,6 dikali dengan 41, kemudian ditambah dengan 0,3 dikali dengan 12, kemudian ditambah 0,1 dikali dengan 4, yang hasilnya yaitu 28,6. Di sini kita telah menemukan nilai EMV untuk industri A sebesar 28,6 dan kita akan menghitung yang selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan perhitungannya. Yang didapatkan EMV untuk proyek industri B yaitu sebesar 25. Kemudian untuk industri yang C-nya yaitu sebesar 15. Lalu tahap selanjutnya di sini kita memilih nilai EMV yang paling besar. Jika dilihat pada hasil perhitungan, di sini yang memiliki nilai EMV paling besar yaitu ada pada proyek industri A. Maka dari itu, proyek industri A lah yang kita pilih karena memiliki nilai harapan paling besar dibandingkan nilai EMV yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga dapat dimengerti dengan jelas. Jangan lupa Like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Dadah.